Menjadi seorang arsitek yang baik bukan hanya dapat membuat suatu gambar atau desain dari rumah atau bangunan yang cantik, tapi sebaiknya bagaimana caranya dia untuk mentranslate keinginan owner, baik dari pengalaman hidup ataupun memang detail-detail tertentu soal kehidupannya. Dan kita akan bahas lebih lanjut bersama saya Jeff di Arsitektur. Selamat siang. Siang, Mas. Nah, ini dia. Kita udah ketemu dengan Mas Ribas ya. Nanti Mas Ribas adalah arsitek yang mendesain tempat ini. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Oke, halo. Kenalkan, nama saya Ribas dari Salira Desain yang jadi arsiteknya rumah ini. Mantap sekali. Nah, kita langsung menghemat waktu nih. Ya. Jadi mungkin Mas Ribas bisa jelasin dulu secara konsep desain untuk fasad dan juga misalnya pagar dan bagian terasnya. Teras ya. Jadi untuk konsep secara fasadnya sendiri kan intinya pengen memaksimalkan kesan minimalis ya. Oke. Jadi emang kenapa bentuknya kotak-kotak, tapi pengen tetap istilahnya menonjolkan karakteristik dari ownernya. Jadi kenapa banyak unsur merah kalau dilihat di depan, terus kusen-kusen merah, itu kan adalah salah satu karakteristik owner dan permintaan owner. Terus gimana dia punya memori tinggal di luar negeri sebelumnya, di kawasan Indochina gitu-gitu, kenapa dia ada atasan warna merah. Kemudian kenapa ada interiornya dibuat seperti ini, nggak kelihatan dari depan, karena ininya walaupun kesannya ini dari dalam terasnya terbuka, tapi tetap ingin meningkatkan privasi buat owner. Jadi ketika santai-santai atau ini kan di depan ada dapur, itu nggak langsung ketahuan dari luar. Terus jadi ya ini kenapa ada teras ya itu tadi. Ketika ada teras ini dia bisa tahan di depan tanpa harus kelihatan dari luar gitu sih. Roster itu jadi fungsinya sebagai shading atau double fasad lah ya, tanda kutip ya. Buat lapisnya bagian depan, roster ketemu dengan tanaman-tanaman. Jadi buat shading biar orang-orang luar nggak langsung bisa lihat ke dalam gitu sih. Dan perforated Juga. Jadi kan perforated itu kan ya pengennya itu ada transparan ya, ada unsur transparan yang tapi nggak terlalu kelihatan terlalu terbuka banget Mas. Perforated kan misalnya dia seakan-akan itu dia punya tingkat transparansi tersendiri yang nggak terlalu terbuka lah Mas, intinya gitu. Jadi pengen dan warna merahnya ini juga menyesuaikan sama konsep utama sampai di dalam nih ya. Sampai di dalam nanti kalau kita masuk ke dalam. Nah, kita jadi penasaran bagian dalamnya seperti apa. Mungkin kita bisa diajak ke dalam? Boleh, monggo silahkan Nah, Mas. Siap. Oke. Nah, Mas Ribas, nih sekarang kan kita udah di dalam nih. Yep. Jadi kalau saya masuk tadi itu, begitu masuk dari pintu gitu, kita langsung ngerasa ini sebenarnya open space gitu ya? Iya, betul. Open space untuk ketemu dining area, Betul. langsung living room. Nah, kalau dari konsep yang mau dibangun, yang mau dicapai itu sebenarnya apa? Sebenarnya konsep utamanya kan memang secara ruangan karena area terbatas, ya makanya kan pengen menciptakan suatu ruangan yang kompak ya Mas. Kenapa ada living room jadikan satu bersebelahan dengan dining room yang tidak ada sekat seperti itu. Selain dimana konsep awalnya itu kan sebenarnya pengen ada rumah yang saya menampung semua hobi-hobi dari owner. Kita lihat kan sini banyak lukisan yang dimana itu sudah bersama dengan owner sejak lama. Jadi pengen itu tuh bisa dinikmati dari ruangan publiknya lah, kurang lebih seperti itu. Terbuka termasuk dengan banyak bukaan ini jendela, pintu gitu ya. Betul. Ini sebenarnya konsepnya kayak galeri ya? Iya betul. Ini lebih mirip galeri pribadi nih. Iya betul. Karena memang konsep awalnya memang kebetulan owner memiliki beberapa koleksi yang istilahnya ikut berpindah dengan owner ketika berpindah-pindah ke negara. Jadi itu yang istilahnya salah satu yang jadi brief utama waktu mendesain rumah ini sebenarnya. Termasuk dengan penempatan furniture gitu? Iya, termasuk furniture ini. Furniture ini sudah dimiliki owner dari lama sebenarnya. Jadi ketika mendesain pun jadi salah satu concern. Udah kasih ukuran gitu? Udah kasih ukuran, ini gimana enaknya penempatannya, gimana seperti itu. Kurang lebih. Ya, jadi itu juga ya teman-teman, jadi pada saat mendesain, kalau misalnya sebelumnya teman-teman punya furniture atau barang-barang artwork yang harus pengennya bisa direncanakan, ada baiknya juga dikomunikasikan dengan arsitek supaya bisa dibikin satu desain yang udah integrated dengan keinginan pribadi gitu. Betul. Nah, berikutnya kita masuk ke area dapur. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari depan, sebenarnya pada waktu kita masuk dari pintu dari ketemu teras itu sebenarnya kita langsung ketemu jendela dapur. Betul. Jadi desainnya adalah dapur di depan. Mungkin agak bertolak belakang dengan desain tradisional di Indonesia atau Asia pada umumnya ya. Betul. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas.
Jadi dapur sendiri, kalau dari owner sendiri adalah salah satu area di mana paling banyak owner menghabiskan waktu sebenarnya. Kenapa? Kalau mungkin bisa dilihat nanti itu tuh di area dapur ada meja yang bisa dijadikan sekaligus jadi area kerja sebenarnya. Selain memang owner punya hobi memasak, dan selain ya karena itu kenapa di depan ada roster tadi? Kan kenapa dia banyak menghabiskan waktu di sini ya? Dia pengen dapur jadi focal point, tetapi juga tidak ingin terlalu terbuka Langsung dengan area ketemu depan. jalan Ya, makanya ada roster langsung supaya ketemu keluar. jalan, makanya kasih roster tuh. Betul. Ya, jadi sebenarnya ini kenanya kayak minibar gitu ya. Betul. Minibar sekaligus jadi tempat kerja, jadi office area dan juga dapur. Dapur. Nah, sementara di dapur ini juga banyak produk dari Modena dan sink dan lain-lain. Teman-teman juga bisa dapetin di Kihomart nih untuk produk-produk seperti ini. Siapa tahu nanti mau niru desain kayak gini, misalnya pakai countertop yang solid ya ini Mas ya. Ini solid, ya. Solid gitu. Nanti bisa niru ataupun misalnya penempatan kabinet semuanya untuk area dapur kalau mau ditiru bisa lihat kayak gini, dan untuk produk-produknya teman-teman bisa dapetin di Kihomart. Gitu. Oke, kita geser ke area berikutnya. Oke, silahkan Mas. Ini kamar mandi. Nah, untuk area kamar mandi, ini kamar mandi Umum, pengunjung sebenarnya. jadi padahal biasanya orang ngasihnya kalau untuk tamu powder room aja gitu. Iya. Ini, tapi masih bisa. Masih ada area untuk ngasih. Iya. Jadi kan memang untuk tamu-tamu di sini kenapa kada dilihat kan sebenarnya tidak ada ruang tamu ya sebenarnya. Benar. Jadi yang tamu-tamu yang datang itu kan memang kebanyakan adalah saudara atau teman dekat ya. Dan mau nginep, bisa jadi nginep gitu. Bisa nginep di sini. Jadi kan kenapa fasilitas kamar mandinya bukan sekedar powder room, tapi ya ada shower area-nya juga. Terus sebenarnya area kamar mandi ini juga salah satu area yang istilahnya banyak melibatkan diskusi dengan owner sebenarnya. Gitu. Nah, kenapa ada warna hijau, terus ada lukisan-lukisan, itu juga ingin owner di segala sisi termasuk kamar mandi ingin mencerminkan karakteristik Artnya. Makanya sebagai kasih mural. Betul sekali. Nah, itu juga untuk sanitary sama lantai. Begitu juga dengan dinding ya. Iya, dinding. Teman-teman bisa dapetin juga di Kihomart. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa langsung nanya ke Mas Ribas itu nanti, atau di DM atau gimana. Nah, kita geser area berikutnya. Ini kamar. Ini kamar area bawah ya? Kamar area bawah. Jadi mungkin sebagai info, sebenarnya owner itu ada punya anak yang kebetulan tinggal di luar negeri. Nah, jadi sebenarnya kamar ini tuh seharusnya adalah kamar anak sebenarnya. Sebenarnya ini dedicated room-nya dia Ya, gitu? dedicated room. Jadi sebenarnya yang memang kalau sewaktu-waktu pulang ke Indonesia, maka digunakan sama sang anak buat beristirahat. Seperti itu. Oke, kalau yang di sini yang menarik buat saya ini misalnya soal lantainya ini. Karena tampilannya sih kayak kayu. Bukan Ya. Bukan. Tapi konsepnya ke bawah, misalnya kita mau bawa sesuatu yang hangat gitu ya. Betul. Mungkin bisa jelasin Mas ini. Jadi kalau lantai kayunya sendiri kemarin sempat ada beberapa alternatif sebenarnya. Tapi karena alasan budget memang akhirnya dipilihnya keramik kayu lah istilahnya seperti itu. Nah, untuk ini juga unik sebenarnya. Karena kita tahu kan kalau keramik kayu yang panjang-panjang sebenarnya harganya juga lumayan sebenarnya. Jadi ini kami menggunakan keramik kayu ukuran 2550 yang akhirnya dipotong secara melintang, jadi memanjang. Jadi kesannya itu nggak terlalu tebal, Dibelah ya. Jadi 25 dari 12,5 kali 50, 12,5 yang akhirnya dipasang secara susunan bata seperti ini. Jadi kesannya ingin mendekati kesan lantai kayu, jadi parket kayu. Ini juga bisa ditiru teman-teman ya. Jadi modelnya udah kayak parket karena motifnya itu kayu tapi desainnya itu dibikin kayak tatanan bata gitu. Iya. Nah, kalau ini juga dapat akses ke taman belakang. Taman bagian belakang, dia dapat pintu jendela ukuran pintu atau gitu, jendela gitu. Dan semua sebagian untuk kalau pintu rumah dia pakai kusen kayu, tapi untuk jendela-jendela semua pakai aluminium. Betul, anodize. Itu juga bisa ditiru pakai desain kusen aluminium yang warnanya bisa di custom, anodize, makanya bisa jadi merah. Iya, betul. Itu juga poin penting dari desain yang ada di sini. Iya. Nah, sekarang kita udah ada di lantai 2 ya. Tapi kalau buat saya tuh yang menarik tadi pas kita naik ke lantai 2 kan kita ketemu tangga tuh. Betul. Terus ada penempatan rak untuk library ya. Betul. Nah, itu mungkin bisa diceritain dulu. Iya, jadi selain karya seni, kebetulan si owner ini juga senang punya hobi membaca. Jadi punya koleksi buku yang lumayan banyak lah. Karena rumahnya itu kompak kan, maka kita harus memadupadankan fungsi ya sebenarnya, fungsi ruangan. Jadi mana waktu itu
akhirnya diputuskan setelah beberapa kali diskusi, rak buku itu disatukan dengan area tangga. Jadi ketika kita naik, kita dapat menikmati koleksi-koleksi buku dari owner. Jadi memang istilahnya buat menghemat tempat lah ibaratnya ya, seperti itu. Juga nanti kita waktu itu udah naik bordes itu pada saat kita naik tangga, sebenarnya kalau saya sih Iya. perhatiannya terpecah itu antara lihat tangga sama lihat ini hiasan di sini. Oh ya. Ada artwork lagi nih di tembok Betul, dia, artwork betul. mulu nih, jadi Betul. banyak banget artworknya. Dan misalnya untuk tangga ini masih ngikut desain konsep keseluruhan sebenarnya kan. Seperti yang tadi saya ceritakan, sebenarnya kan owner punya pengalaman berpindah-pindah tempat termasuk ke Indochina kan. Jadi kenapa dipilih warna merah, aksen emas. Mungkin emasnya itu jadi sebagai aksen juga ya Mas, biar nggak terlalu monoton secara keseluruhan. Jadi ada aksen emas dan pola-pola yang dibuat pajak kayak gini kan, sebenarnya pola-pola yang bisa banyak ditemuin di Indochina ya sebenarnya kayak gitu sebenarnya. Nah untuk itu misalnya kita udah naik di lantai 2, ini sebenarnya area fungsi area ini apa ini berarti? Kalau ini tuh fungsinya itu sebenarnya buat area santai private kan. Sebenarnya kan lantai 2 sendiri secara keseluruhan kan itu adalah area privatnya si owner sebenarnya. Kalau lantai 1 tadi kan lebih ke area publik buat tamu atau yang ingin berkunjung seperti itu. Jadi kalau lantai 2 memang banyak difungsikan sebagai, bukan banyak sih, mungkin seluruhnya itu digunakan sebagai area privat si owner sih seperti itu. Ini berasa kayak living room tapi? Iya, living room privat. Jadi memang kemungkinan emang kebanyakan memang digunakan bersantai oleh owner sendiri sih di sini. Cuma karena owner sendiri orang yang senang dengan seni dan menghasilkan karya-karya seni juga kebetulan. Jadi mungkin area ini tanda kutip banyak digunakan sebagai area kontemplasi lah. Kalau iya gitu. Nah sebenarnya kalau di sini paling berasa banget misalnya bukaan yang banyak banget dari misalnya dari jendela depan gitu, terus di samping, terus yang dari ini ada daerah area untuk kayak apa ya, fungsinya inner court gitu? Inner court, semacam inner court sebenarnya, supaya masa yang tadi kotak tidak terlalu masif dan ada menambah pencahayaan dan penghawaan ke area dalam, maka kami membuat suatu inner court. Jadi itu bisa jadi area tambahan buat pencahayaan ke dalam. Termasuk tadi yang kamar mandi kalau kita lihat, dia dapat cahaya alami dari inner court juga. Jadi kalau di bawah dan di atas itu juga untuk aliran udara lah. Jadi kalau kita buka jendela, dia dapat penghawaan yang bisa lewat inner court. Jadi enak. Di sini lantai 2 dapat cahayanya. Cahayanya, betul. Nah kalau untuk lantai sendiri nih, ini kan saya lihat agak unik ya. Misalnya tadi kita bahas, misalnya di lantai 1 kita bahas untuk area kamar pakai apa namanya lantai keramik ya, yang dibelah. Nah kalau di sini nih pakai apa namanya cor-coran gitu. Betul. Ya. Apa ini juga masuk dalam desain yang soal industrial yang mau dibangun gitu? Biasanya kan cor-coran industrial. Ya, betul. Sebenarnya selain tadi konsep keseluruhan secara Indochina tadi, kita banyak diskusi bahwa salah satu yang pengen kebetulan owner suka dengan konsep-konsep semi industrial. Cuman kan kita harus madu padankan di mana sisi industrial itu mau ditampilkan di rumah yang ini seperti ini. Akhirnya waktu itu diputuskan salah satu istilahnya aspek industrial yang pengen yang bisa kami aplikasikan di desain ini itu ada pada area lantai yang digunakan. Jadi digunakannya itu kacian halus dengan coating. Jadi kesan industrialnya bisa tercapai di area lantai. Terus berikutnya kita dapat master bedroom. Master bedroom. Nah untuk master bedroom ini dia juga kelihatannya nggak berbeda jauh dengan di bawah, cuman space-nya aja lebih gede ya? Space-nya lebih gede, betul. Space-nya lebih gede, masih ada artwork-nya juga. Betul. Selalu ada di semua tempat. Semua tempat, iya. Tadi saya merasa kayak kita banyak cahaya gitu, tiba-tiba di sini bednya tuh jadi nggak kena langsung cahaya gitu ya. Betul. Secara desain juga udah direncanakan berarti. Sebenarnya sudah, karena memang istilahnya kenapa mungkin saya bisa cerita kenapa area kamar itu di belakang semua. Sebenarnya kalau di area belakang itu di sana itu ada sungai. Jadi ketika bangun tidur, istilahnya ada jendela-jendela itu, istilahnya kita bisa dengar suara sungai, aura-aura dari area belakang itu bisa masuk ke ruangan, tetapi juga istilahnya kita juga istilahnya meminimalisir sehingga tidak terlalu berlebihan juga cahaya dari luar. Jadi kenapa di sini itu dan jadi focal point jendela ke arah sungai itu. Jadi memang benar difokuskan ke area sana aja sebenarnya. Fokus untuk istirahat. Betul. Relaxing, betul. Mantap gitu. sekali itu ya. Itu namanya komunikasi desain ya. Namanya arsitek harus punya skill itu. Ini Mas, kita kan dari tadi kita lihat pencahayaan alami semua ini. Iya. Kita datang siang-siang. Kita nggak tahu efeknya kalau malam gimana. Nah, yang didesain oleh Mas Ribas untuk desain pencahayaan buatan untuk rumah ini gimana?
Kalau pencahayaan buatan sebenarnya waktu itu sudah ya kembali lagi itu dengan komunikasi dengan owner ya Mas ya. Jadi waktu itu komunikasi dengan owner, kemudian kami juga kasih masukan, jadi diputuskan pencahayaannya pakai cahaya lampu-lampu bomb white sebenarnya. Kemudian selain ada general lighting, mungkin kita bisa lihat di sini ada beberapa mungkin chandelier, kemudian ada pendan-pendan lamp itu buat aksen. Yang misalnya pengen istilahnya jadi focal point kalau malam dia itu nggak cuma sekedar terang, tapi ada beberapa titik yang jadi focal point pencahayaan itu tadi sih sebenarnya. Nah kalau titik-titiknya itu mungkin teman-teman bisa nanti lihat di sini, ini ada di lantai 2, chandelier, pendan di lantai 2, chandelier di living area, sama satu di dapur. Dapur, betul, ada. Nah untuk teman-teman yang pengen tertarik dengan model-model kayak gitu juga bisa menirunya. Gimana caranya? Datang aja ke Kihomart untuk lihat desain yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah ini kita sekarang udah ada di area belakang ya Mas? Betul. Enaknya dari living area kita langsung dikasih pintu yang besar untuk akses dan juga langsung dapat pemandangan gitu ya. Betul. Pas di dalam langsung dapat pemandangan. Iya, betul. Mungkin bisa diceritain dulu secara luasan atau secara konsep sebenarnya daerah belakang ini gimana? Kan di mana owner itu salah satunya mengoleksi barang-barang seni, kemudian juga salah satu hobinya juga isinya melukis, ingin bikin mini studio lah di belakang. Jadi nanti di jangka waktu ke depan tuh pengen ada mini studio di belakang tuh Mas. Jadi dia bisa melukis santai di belakang sambil nikmatin sungai itu Mas di belakang. Enak kan kayak gitu, jadi lebih santai di belakang gitu. Mantap sekali. Iya teman-teman ya, kita udah sampai di akhir dari konten ini. Ya seperti saya bilang di awal tadi pas datang, bahwa di sini tempat ini itu adalah pengen bagaimana owner tuh menyampaikan ide-idenya dia dan ditranslate dengan baik oleh arsitek. Rumahnya itu bisa jadi tempat untuk nempatin artworknya, Iya. tapi juga bisa dinikmati oleh dirinya sendiri dan orang-orang yang datang. Betul. Itu keren banget secara konsep dan bisa sampai dengan secara baik, disampaikan dengan baik oleh arsitek. Siap. Nah, sebelum kita tutup Mas, Iya. ini kan teman-teman banyak nonton nih, Iya. jadi teman-teman banyak tahu soal pengen lebih tahu atau pengen nanya-nanya, mungkin bisa dikasih tahu kontaknya Mas Reba sendiri ke teman-teman. Oke, kalau kontak sendiri bisa kontak ke Instagram. Ke Instagram nanti itu ada kontak di @saliradesign. Itu biro arsitek kami. Nah, nanti mungkin untuk nomor atau segala macam bisa dikontak via Instagram itu sih. Nah, itu ya Instagramnya nanti taruh di situ juga. Oke. Kira-kira sampai di sini dulu video dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial media dari Kihomart, baik di YouTube, Instagram maupun di TikTok. Kita ketemu di video-video yang lain dan Kihomart pasti lengkap.